Boleh ngomong aja. Silakan. Ya, Anda kalau mau mengomentari silakan loh, Mas Lutfi. Terus terang saya bingung komentarnya gimana, cuman pada intinya yang neraca jasa yang tadi Bapak bilang memang benar ya, cuman menurut saya itu ya partially ya, maksudnya kalau yang dividen itu sebetulnya bukan neraca jasa Pak, tapi namanya primary income. Jadi di jadi di balance of payment atau neraca pembayaran itu ada dua account besar, pertama current account, yang kedua financial dan capital account. Nah di current account itu ada neraca barang, neraca jasa, primary income sama secondary income. Primary income itu adalah dividend repatriation yang sifatnya tuh firm company. Nah, yang secondary income itu yang sifatnya remitansi. Misalkan ada TKI kirim ke onshore, terus atau misalkan kita punya anak lagi sekolah di Australia, kita ngirimin jajan buat anak kita. Nah, itu di secondary income. Oke. Nah, di financial income, financial account itu ada 3, FDI atau direct investment, ada portfolio investment sama other. Itu teori ya? Bukan, itu Pak, itu Basisnya teori kan? Pakai mic boleh? Itu Iya, tapi accounting. itu basisnya teori kan? Accounting Pak, itu Iya, pencatatan. itu pasti accounting teori kan? Nah. Iya, accounting teori. Oke, saya mau tanya ke Mas Gem terkait dengan, masih ada yang ingin Anda jelaskan? Silakan. Satu yang paling besar di yang kemarin itu, yang di first quarter itu adalah di other income, lebih tepatnya adalah di deposit dan currency. Jadi tabungannya residen orang Indonesia itu ditaruh di luar. Itu ada Pak itu angkanya. Jadi daripada si dividen untuk per first quarter kemarin itu yang Oke, sekarang pertanyaan kenapa sampai lari keluar? Hah? Kenapa sampai lari keluar? Nah, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Kan di situ artinya. Oke, pertanyaannya kenapa sampai lari keluar? Saya mau Mas Gem menjawab terkait dengan analisa pasar keuangan Anda seperti apa sih saat ini? Dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nur? Ini mau di poin kemana dulu nih? Rupiah atau kemana? Rupiah tentu saja. Oke. Pak, saya izin ya, saya bukan teknokrat banget, tapi saya lebih campuran Pak. Saya orang lapangan deh. Sekarang kita jelaskan pakai bahasa bayi. Saya yakin penonton tadi bisa pecah kepalanya ngeliat berdua ini ngomong. Iya benar. Iya kan? Mbaknya silakan dijelaskan dengan simple lagi, ya Mas kan? Gem. Jadi ya. gini deh, simpelnya gini deh. Kita pakai bahasa warung kopi aja ya. Ya, silakan. Yang namanya mata uang itu udah pasti supply demand, dah gitu dua. Ya, kita semua setuju. Kenapa rupiah melemah? Kan itu ya. Karena pilihannya cuma dua, apakah US dollarnya menguat atau rupiahnya yang memang melemah. Saya punya data begini, US dollar itu kan DXY. Buka hari ini di chart Anda masing-masing. DXY itu nggak kemana-mana, muter aja di situ, antara 92 sampai 97 terus di sana. Pertanyaannya, kalau US dollar itu tidak menguat, kenapa rupiah melemah? Kita bicara teknis dulu. Memang betul ada internal geopolitik. Mari kita lihat. Euro USD sebagai major currency itu menguat terhadap US dollar. Swiss franc menguat terhadap US dollar. Mari kita bicara ke Asia Tenggara. Baht itu sideways saja, tidak melemah juga tidak menguat. Singapura juga demikian. Artinya negara-negara Eropa itu pada menguat rame-rame terhadap US dollar, dan Indonesia ini yang memang terparah di region kita, ya kan? Kok bisa US dollarnya tidak menguat tapi Indonesia melemah? Saya intip dong Singapura dolar. Ternyata kita hancur juga terhadap Singapura dolar, udah 14.000. Dari supply and demand, simple. Nanti bisa dijelaskan semua tentang kebijakan negara dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Karena terjadi sell off di rupiah. Reasonnya bisa apapun. Rupiah di sell off orang. Kalau sell off tuh berarti nggak suka sama rupiah. Atau juga ada kebutuhan haji, terus kebutuhan jatuh tempo hutang dan seterusnya. Tapi pindah kemana ini duit? Karena duit itu kan pasti pindah, nggak mungkin stay. Ya menurut saya dia pindah ke Singapura. Itu satu dulu. Lantas pertanyaannya, kenapa orang berbondong-bondong sell off rupiah? Simple, bahasa orang kopi. Orang jualan karena dia nggak percaya. Reasonnya bisa macam-macam. Ada kebutuhan dolar, yes. Nggak percaya. Kebijakan pemerintah yang dianggap berbahaya buat investasi saya, maka ada capital outflow. Berapa banyak capital outflow? Bond itu kalau tidak salah ada 25 ya miliar. Terus dari investasi yang lain itu dari data saya kita lihat net sell asing ya di all market aja 54,7 triliun, outflow SBN itu 25 triliun. Itu fakta. Mau pakai teori apapun ada duit keluar. Tinggal kita lihat kenapa ini keluar. Sekali lagi,
ada sesuatu tekanan geopolitik, kebutuhan dolar dan seterusnya. Nah, kalau tadi Anda katakan juga ada rasa tidak percaya terhadap kebijakan. Ya, sebagai contoh, tidak percayanya itu kita paralelisme. Ini saya masuk sedikit ke konsep saya. Anda mau bilang ini cocok logi boleh, tetapi kita percaya bahwa semuanya penemuan-penemuan yang ada itu dimulai dari hipotesis, dugaan, diagnosa. Saya mencoba memparalelisme antara 98 dan 2000 dan sekarang 2026 walaupun kita jauh sekali. Pak Prabowo itu bedanya sama Pak Harto. Kalau Pak Harto dulu waktu di embargo, dia fokusnya satu, Rusia. Dia membeli barang-barang dari Rusia. Kalau kita, satu hari setelah Pak Prabowo dilantik, kita merapat ke BRICS. Kemudian deal sama Rusia 100 juta, 150 juta barrel. Terus kemudian alusistanya beli pesawat dari Airbus, dari Prancis dan seterusnya. Di satu sisi, dia juga menjalin hubungan baik dengan Amerika, dua kaki nih. Tapi klimaksnya menurut saya adalah ketika April 2026 Pak Purbaya menolak IMF. Dan saya setuju tentang citra tadi, ya. Itu sejak saat itu, kalau dulu bank itu diganggu, kalau sekarang MSCI sama FTSE diturunin untuk ngacak-ngacak bursa efek. Dengan segala caranya, apakah kita memang ada masalah, free float lah, ketidaktransparan di bursa efek, itu digunakan sebagai celah gitu. Nah, sejak momen itu, rupiah itu terus, dan saya bulan Juni 2024, boleh dicek di YouTube-nya Astronaci, kita menyampaikan rupiah 17.200, lalu saya update 18.220, nanti paling tingginya di 18.700. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu, berarti ada something wrong. Either itu eksternal memang dikondisikan kita menjadi seperti itu, atau internal kita juga bermasalah ditambah dengan Iran dan seterusnya. Ya, jadi kalau pada saat kita melihat bahwa kondisi kita ini apakah sudah masuk di dalam posisi yang sangat rapuh, beresiko tinggi ya. Ini ibarat orang asam uratnya udah masuk 7. Udah mau kalau 10 udah gak bisa jalan kakinya. Tentunya kita semua sepakat harus melakukan awareness yang tinggi di sini. Karena kalau bicara ya apakah ini sampai 98, kita nggak bisa apple to apple. Tahun 98 itu inflasinya berapa persen? 68. Iya 70-an sekian, 68 ya. Terus GDP-nya minus 13%. Percepatan akselerasi yang tadi Pak Fuad katakan dari 2.500 sampai ke 16.000 itu 600 sekian persen. Kalau kita pakai ekuivalen sekarang, rupiah harusnya di 60.000 sekarang. Untuk bisa sama. Jadi kalau mau compare jangan lihat karena rupiah 16.000, 17.000, nggak bisa begitu. Ekuivalennya 60.000 sekarang. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau sudah mau masuk krisis itu kita ngomongnya technical recession. Gampangnya gini, 2 kuartal berturut-turut kita minus GDP-nya, masuk tuh resesi, ya kan? 3 sekarang ya, 3. Kita masuk di dalam kondisi technical recession. Kita jauh dari itu. Tapi yang perlu dikoreksi juga adalah GDP kita 5,6%. Ada terjadi anomali belanja negara sekitar 22% sekian. Kalau kita mau cabut itu, kita kembalikan belanja negara 4% sekian, kita itu GDP-nya 4,6%. Nah, ini yang menjadi gambaran. Saya pinjam sedikit istilah Prof. Nursi, ekonomi hayalan tadi. Jadi jangan sampai kita berlandaskan 5,6. Memang secara matriks kita tuh aman. Betul, matriksnya aman. Tetapi dengan penurunan devisa 10 miliar US dollar, 10,2. ya, dipakai buat intervensi katakan rupiah. Sekarang sisa 146. Begitu yang namanya minyak itu mencapai 130 sekian dengan sensitivity yang saya rubah, kita masuk neraca perdagangan negatif dan ini kembali seperti tahun 2013. Waktu 2013 plus tapering United States itu goyang ya, crash langsung jebret ke bawah. Tapi artinya masih bisa diselamatkan ya? Bisa, tentunya dengan pakar-pakar yang ada di sini. Tapi di tengah kompleksitas itu, bagaimana Anda melihat dengan kebijakan yang tidak pasti? Sebentar. Saya mau tanya Pak. Sebentar. Pertama, ketika disebut tadi soal BAT dan lain-lain tidak swipe away gitu, tidak bermasalah, itu menggambarkan bahwa sesungguhnya gambaran pasar tidak netral. Apalagi ketika tadi disebut ada orang Indonesia terburu-buru tergopoh-gopoh pergi ke Singapura belanja itu. Nah, maka kata kunci rupiah tergantung pada supply demand menunjukkan ada sesuatu yang tidak netral. Setuju, ya. Setuju. Ada bias di situ. Nah, sampai di situ kita sepakat. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau rupiah posisinya di pasar, dia disebabkan oleh ketidaknetralan. Yang saya bilang tadi disebabkan oleh Purbaya merespon secara salah terhadap IMF gitu ya. Lalu kemudian saya jagonya di antara negara tetangga. Kan begitu citranya dibangun. Maka persoalan besarnya begini, Anda melanggar 3 hal.
Anda melanggar prudentiality. Anda melanggar professionality dalam dunia keuangan.